Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Ya, jangan keluar-keluar dulu ya kalau nggak penting sekali ya, supaya aman dari COVID. Oke, tadi sudah absen apa belum? Sudah, Bu. Ya, pokoknya kalau sebelum pelajaran jangan lupa absen ya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang permintaan dan bab 4 ya, yaitu terbentuknya harga pasar dan struktur pasar. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui pengamatan, kalian mampu menganalisis permintaan, kurva permintaan, dan fungsi permintaan. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, kalian mampu menjelaskan penawaran, kurva penawaran, dan fungsi penawaran. Nah, untuk hari ini kita akan membahas, sebenarnya ada 2 subtopik ya, permintaan dan penawaran. Tapi untuk hari ini kita bahas khusus yang permintaan dulu. Nah, nanti minggu depan kita bahas yang penawaran. Oke, sebelum memulai apa itu permintaan, coba kalian cermati video berikut ini. Ya saudara, saatnya kita menyimak sejumlah informasi dari Biro Kompas TV di daerah dalam segmen Cerita Nusantara. Hari ini kita akan menuju ke Malang, Jawa Timur, akan menghubungi rekan kami Putri Rizka yang sudah siap melaporkan hal unik serta menarik khas daerah. Putri, silakan dengan laporan Anda. Terima kasih Jono dan Maido. Saudara, selamat siang. Saat ini saya berada di Taman Tempo, Kota Malang. Seperti biasa saya akan menyampaikan 2 informasi dalam Cerita Nusantara kali ini. Yang pertama, saudara, merosotnya harga telur ayam di pasaran beberapa pekan terakhir ini membuat peternak ayam telur merugi. Selain memang pasar yang sepi, penyebab lainnya adalah harga telur ayam yang berasal dari pembibitan ayam broiler, yang mana harga telur ayam ini jauh lebih murah dibandingkan telur ayam dalam negeri. Di salah satu kandang ayam petelur yang berada di kawasan Wonokoyo, Kota Malang, harga telur ayam dari kandang kini Rp16.000 per kilogramnya. Menurut peternak, harga tersebut sudah naik dibanding beberapa hari lalu, yakni Rp12.000 per kilogram. Namun menurut peternak, harga yang ada sekarang masih di bawah harga ideal. Karena dengan harga jual Rp16.000 per kilogramnya, peternak masih harus menanggung biaya produksi dan pakan ayam. Merosotnya harga telur disebut peternak karena pasar yang sepi akibat pandemi COVID-19. Selain itu, di pasar disebut banyak beredar telur yang berasal dari perusahaan pembibitan ayam broiler yang harganya jauh lebih murah, sehingga masyarakat banyak beralih ke telur tersebut. Normalnya 16 ke atas ya, 16,5, 17 gitu. Bisa sampai 20 tuh lumayan bagus itu. Kalau 20 memang untuk peternak untung Mas ya? Ya bilang untung bisa. Soalnya kan bisa ada batinnya ada labanya kan gitu. Peternak berharap harga telur di pasaran bisa segera stabil. Karena jika harga telur terus anjlok, bukan tidak mungkin akan banyak peternak ayam petelur yang gulung tikar karena tidak mampu menutup biaya produksi. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Oke, baik. Dari video tadi, kira-kira apa yang terjadi? Kenaikan harga telur. Iya, ada kenaikan harga telur yang menyebabkan apa? Nanti kalau harga telur naik, apa yang terjadi? Permintaannya menurun. Iya, jadi nanti permintaannya akan menurun ya karena adanya kenaikan harga. Nah, kasus tadi akan kita bahas pada materi kali ini ya, yang terkait dengan materi kita hari ini yaitu tentang permintaan. Oke, sebelum saya jelaskan, coba ada yang tahu nggak apa itu permintaan? Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan periode tertentu.
Ya, jadi permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Oke. Permintaan itu juga ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, tadi dari video tadi, faktor apa yang mempengaruhi jumlah permintaan telur menurun tadi? Harga barang itu Harga. sendiri. Orang itu sendiri harga telurnya. Iya, jadi yang mempengaruhi satu ada harga barang itu sendiri ya. Tadi kalau dalam video tadi ada kasus telur ya, harga telur yang naik jadi menyebabkan permintaannya menurun. Terus berikutnya ada pendapatan. Nah, kenapa pendapatan bisa mempengaruhi permintaan? Ada yang tahu? Peningkatan pendapatan akan meningkatkan jumlah permintaan barang atau jasa tersebut. Iya, dengan adanya peningkatan pendapatan, maka akan mempengaruhi peningkatan permintaan. Ya, contohnya Prima itu kalau uang sakunya banyak, nah nanti dia kan jajannya juga banyak ya di kantin. Ya Prima ya. Iya, Bu. Nah, itu salah satu contoh dari kenaikan pendapatan juga akan mempengaruhi kenaikan permintaan. Faktor berikutnya ada harga barang substitusi dan komplementer. Nah, harga barang substitusi apa? Barang substitusi dulu. Apa itu barang Barang substitusi? pengganti. Menggantikan Contohnya? Nasi digantikan dengan singkong dan jagung. Iya, barang substitusi itu adalah barang pengganti. Contohnya nasi diganti dengan jagung atau singkong, itu barang pengganti. Terus kalau barang komplementer? Barang yang dapat melengkapi. Ya, barang pelengkap ya. Jadi kalau tidak ada pelengkapnya itu, nah maka tidak bisa digunakan. Contohnya apa? Motor sama bensin, kompor dan gas. Iya, Mentega motor sama roti. ya, motor dengan bensin, kompor dengan gas, roti dengan, tapi kalau roti dengan mentega itu kan masih bisa ya, nggak pakai mentega kan bisa Mas Yan. Ya, jadi yang tadi dulu yang kompor sama gasnya, terus sepeda motor dengan bensin ya. Oke, faktor berikutnya ada selera. Mengapa selera mempengaruhi permintaan? Peningkatan selera pada jenis barang dan jasa akan meningkatkan permintaan terhadap barang tersebut. Iya, jadi semakin orang menyukai barang tersebut, nah berarti kan jumlah permintaannya juga akan semakin tinggi ya. Terus berikutnya ada jumlah penduduk. Nah, mengapa jumlah penduduk mempengaruhi permintaan? Semakin besar jumlah penduduk di suatu negara, maka semakin besar permintaannya terhadap barang dan jasa. Iya, jadi jumlah penduduk mempengaruhi karena besar kecilnya jumlah penduduk. Nah, nanti juga akan berpengaruh terhadap permintaan ya. Jadi jumlah konsumennya kan kalau penduduknya banyak berarti jumlah konsumennya juga banyak dan itu juga mempengaruhi permintaan barang. Nah, faktor yang terakhir ada ekspektasi di masa mendatang. Apa ini ekspektasi? Ada yang tahu ekspektasi? Gambaran masa depan. Iya, harapan ya, harapan di masa yang akan datang. Jadi misalkan saya kepingin beli rumah. Nah, saya itu punya ekspektasi masa depan. 2 tahun mendatang, 2 tahun ke depan misalnya harga rumah itu turun, jadi saya bisa beli. Nah, itu juga mempengaruhi permintaan ya, ekspektasi di masa depan. Baik, dari penjelasan tadi ada pertanyaan dulu tentang pengertian permintaan dan faktor yang mempengaruhi? Tidak. Tidak ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, bagus. Kalau begitu sekarang kita lanjut ke berikutnya yaitu tentang hukum permintaan. Hukum permintaan ini adalah semakin rendah harga suatu barang,
semakin banyak jumlah barang yang diminta dan sebaliknya ya. Jadi berbanding terbalik ya. Nah, tadi contohnya seperti telur tadi ya. Telur tadi harganya kan semakin tinggi. Jadi permintaannya bagaimana? Menurun. Iya, permintaannya turun karena harganya semakin tinggi. Nah, tadi masyarakat tadi beralih kemana? Karena harganya tinggi, terus tidak mampu beli ya, terus akhirnya apa? Solusinya apa tadi? Beralih ke telur dari luar. Iya, beralih ke telur ayam broiler tadi ya. Karena harganya terlalu tinggi. Nih, hukum permintaan nih. Nah, hukum permintaan ini digambarkan dengan kurva. Coba perhatikan kurvanya. Kalau dalam matematika, yang horizontal ini apa? Sumbu X. Ya, ini kalau dalam ekonomi, ini adalah P, yaitu artinya adalah price atau harga ya. Nah, terus kalau sumbu vertikalnya ini adalah Q, ya. Q ini adalah jumlah barang yang diminta. Nah, ini kita cara buat kurvanya ini kita masukkan. Ada P15, Q yang diminta adalah 500. Pada P20, Q yang diminta 400. Nah, begitu seterusnya sampai yang pada harga 35.000 jumlah barang yang diminta 100. Nah, ini adalah yang menggambarkan tadi sesuai dengan hukum permintaan bahwa semakin tinggi harga maka jumlah permintaannya semakin menurun ya. Coba kita lihat salah satu darinya aja. Harga 35.000, nah permintaannya jadi turun toh ke 100 ya. Yang tadinya pada saat harga 15.000, jumlah permintaannya 500. Nah, semakin naik. Nah, ini kan jumlah permintaannya semakin berkurang. Baik, ada yang ditanyakan dulu tentang hukum dan kurva permintaan? Ya, oke. Selanjutnya, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke fungsi permintaan. Ini fungsi matematis ya. Nanti caranya kalau kita menghitung permintaan. QD sama dengan min A P plus B. Nah, rumus ini didapatkan dari ini yang bawah ini, dari P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nanti ketemu jadinya fungsi permintaan yang paling atas ini ya. QD sama dengan min A P plus B. Oke, kalau QD ini menunjukkan apa? QD jumlah permintaan. Iya, Q ini adalah jumlah barang yang diminta, D-nya ini kan demand ya, permintaan. Jadi ini adalah jumlah permintaan. Kalau min A, min A ini adalah gradiennya. P ini apa P? Kalau P? P tadi, yang dalam kurva tadi, P? Price. Iya, P adalah price atau harga. Kalau B, B-nya adalah konstanta ya. Oke, sebelum lanjut, coba saya beri contoh cara menghitung fungsi permintaan.
Coba ya, Sebuah ini fungsi kalian permintaan perhatikan. ditunjukkan dengan kide sama Salah dengan satu contoh soal 240 menghitung min fungsi permintaan. Jika harga berubah dari 50 menjadi 55, maka yang terjadi pada jumlah barang yang diminta adalah, cara mengerjakannya sangat mudah. Kita tulis dulu fungsi dari permintaannya, yaitu kide sama dengan 240 min 3P. Setelah itu kita masukkan nilai P yang pertama, yaitu 50, sehingga 3 kali 50 maka sama dengan 240 dikurangi 150, hasilnya 90. Kemudian yang kedua memakai harga 55. Sehingga P diganti dengan 55, jadinya 240 min 165, nah, hasilnya 75. Jadi barang turun dari 90 menjadi 75. Mudah bukan? Baik, itu tadi contoh penggunaan dari fungsi permintaan. Kira-kira kalau dalam soal seperti itu. Apakah ada pertanyaan dulu tentang fungsi permintaan? Belum ada. Ya, nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita lanjut ke pergeseran kurva permintaan. Nah, coba itu ada kurva di situ. Coba kalian perhatikan. Kira-kira itu bergesernya karena apa itu? Nah, kan mula-mula kurvanya itu kan di D1 yang merah ini. Nah, kalau bergeser ke kiri di D2 dan yang satunya bergeser ke kanan di D3. Nah, kira-kira apa penyebab pergeseran itu? Ayo, ada yang tahu kenapa itu kok bergeser ke kanan dan ke kiri itu? Apa sebabnya? Kurvanya belum muncul, Bu. Oh, kurvanya belum muncul. Masih gambar yang di YouTube. Oke, sebentar. Oke, sudah muncul? Sudah. Nah, itu kan ada kurva permintaan ya. Nah, itu kan ada garis permintaannya D1, D2, dan D3. Nah, kurva mula-mulanya ada di D1 yang merah itu garis merah. Kemudian bergeser, terjadi penurunan permintaan ke D2 yang garis hijau. Nah, terus yang bergeser ke kanan, garis biru, itu ada kenaikan permintaan. Kira-kira kalau kurvanya seperti ini, itu pergeserannya disebabkan oleh apa? Kalau ke kanan itu pendapatannya meningkat, pas. Kalau ke kiri pendapatannya menurun. Iya, jadi kalau bentuk kurvanya seperti ini, pergeserannya itu karena disebabkan faktor selain harga. Ya, selain harga ada apa saja? Ya, tadi ada pendapatan, ada barang substitusi, barang komplementer tadi ya, terus ada jumlah penduduk,
ada selera masyarakat, ada ekspektasi tadi. Nah, itu berarti kurva ini bergeser ke kanan atau ke kiri itu disebabkan karena faktor apa tadi? Selain harga. Iya, karena faktor selain harga. Nah, sekarang kalau karena faktor harga, ada yang bisa memberi contoh? Contohnya bagaimana? Kalau disebabkan karena harga, coba ya, sebentar saya tampilkan kira-kira coba sudah terlihat di apa PPT-nya? Sudah. Nah, itu ya. Itu kalau disebabkan karena faktor harga. Jadi bagaimana? Kurvanya itu bentuknya seperti apa kalau faktor harga yang mempengaruhi? Apakah bergeser ke kanan ke kiri seperti tadi? Tidak. Iya, jadi pergeserannya bagaimana kurvanya? Dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, jadi kalau kita lihat dari gambar ini, pergeserannya hanya pada titiknya, tapi tetap sepanjang kurva permintaan ya. Jadi tidak ada pergeseran ke kanan atau ke kiri. Nah, jadi dari titik A menjadi ke titik B itu kenaikan harganya ya, apa pergeseran kurvanya. Nah, karena disebabkan oleh apa? Ya ini tadi harganya dari 1 menjadi 2, maka permintaannya turun dari 8 menjadi 4. Dan pergeseran kurvanya hanya masih dalam sepanjang garis kurva saja ya. Jadi tidak bukan kurvanya yang bergeser, tapi hanya titik di dalam kurva yang bergeser ya. Jadi dari A ke B ini. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, baik. Sampai di sini dulu permintaan. Ada pertanyaan tentang permintaan dulu. Permintaan, gak ada pertanyaan ya? Sudah jelas? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, nah nanti untuk tugasnya, tadi sudah saya share di Google Classroom ya, seperti ini tugasnya, sebentar, saya instruksikan dulu. Apakah sudah muncul di slide? Sudah, Bu. Nah, ya. Ini ya, jadi untuk pertemuan kali ini tugasnya ini permintaan saja.
Nah, di sini nanti ada materi sedikit, kamu bisa pelajari sebelum mengerjakan. Nah, ini ada tugas kelompok. Nah, tugas kelompoknya ini kalian amati dulu video di sini. Nah, setelah itu kalian jawab pertanyaannya. Setelah kalian mencermati video, nah kalian analisis bagaimana hasil pertanian naik atau turun, apa penyebabnya, dan seterusnya itu ya. Nah, nanti jawabannya ditulis di buku tugas. Nah, karena Kelompoknya ini sama kayak tadi apa gimana? iya, kelompoknya tadi, terus apa namanya, tugas satu aja ya, untuk satu kelompok satu saja. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan tugas kelompok, nah lanjut ke tugas individu. Nah, individu ini tugasnya perhitungan tadi ya, kurva permintaan, fungsi permintaan, pelajari dulu materinya. Nah, nanti baru bisa mengerjakan. Nah, setelah nanti kalian selesai mengerjakan tugasnya ini, lalu kalian lanjut ke ada tes ya, nanti tesnya dikerjakan setelah kalian menyelesaikan tugas-tugas ini. Nah, itu dulu tugasnya. Kira-kira ada pertanyaan tentang tugas? Ada yang belum jelas mungkin tugasnya? Sudah, Bu. Sudah ya, jadi nanti setelah mengerjakan tugas kelompok, tugas individu, lalu kalian mengerjakan tes ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penawaran ya. Oke, baik. Untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Tetap semangat. Jangan keluar rumah kalau itu tidak penting sekali. Tetap jaga kesehatan ya. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, sebentar jangan keluar dulu.